Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya untuk hari ini? Tentunya senang sekali saya Eli hadir kembali bisa berjumpa dengan Anda untuk kali ini. Dan yang pasti ketika berbicara soal iklim ekonomi secara global, ini tentunya juga akan berdampak bagaimana iklim perekonomian termasuk juga investasi yang ada di daerah. Seperti apakah Jawa Timur tentunya untuk bisa menata investasi yang ada di Jawa Timur. Di hari ini kita berkesempatan untuk bisa berbincang secara langsung begitu ya dalam satu talkshow spesial yang dipersembahkan oleh DPM PTSP Provinsi Jawa Timur. Tentunya yang hadir narasumber kita di hari ini beliau adalah Wakil Ketua dan juga anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya akan langsung perkenalkan satu persatu. Jadi ketika ngobrol investasi tentunya harus hadir beliau yang mewakili begitu kan Jawa Timur. Seperti apakah persiapan ke depannya untuk bisa menarik investor hadir di Jawa Timur guna bisa meningkatkan investor tadi ya, termasuk juga perekonomian agar bisa bertumbuh lebih bagus lagi di tahun 2025 ini. Saya akan perkenalkan ini yang bersama dengan kita paling ujung, ini Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dari DPM PTSP Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Cipto Wibowo. Pak Cipto apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, sehat. baik. Di samping Pak Cipto, ini akan secara berurutan saya perkenalkan dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Ada Pak Mahdi, apa kabar juga Pak Mahdi? Baik, dan di samping Pak Mahdi ini hadir juga Pak Ristu Nugroho. Apa kabar, sehat Pak Ristu? Baik. Oke, Pak Pranaya, apa kabar juga Alhamdulillah untuk Mbak hari Eli, ini? sehat. Baik, insya Allah sehat selalu ya. Di samping Pak Pranaya Ida ada juga Bapak Abdullah Abu Bakar. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Oke, berikutnya saya akan sapa juga Bapak Muhammad Azhari. Sehat untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Berikutnya yang terakhir Pak Salim Azhar. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Paling dekat dengan saya, berarti Baik, saya baik. harus bertanya banyak ini kayaknya. Tidak ya, karena memang kita adalah diskusi santai begitu. Semuanya akan mengalir berbicara soal investasi. Saya akan langsung ngobrol dulu deh dengan yang punya gawe. Pak Cipto, monggo. Mungkin kita pengen tahu dulu Jawa Timur seperti apa sih Pak kondisi yang ada kalau bicara soal tema kita di hari ini adalah menata iklim investasi yang kondusif untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pak Cipto, monggo. Ya, terima kasih Mbak Eli. Jadi kondisi Jawa Timur saat ini Baik. cukup kondusif ya. Jadi yang pertama ini bisa dilihat dari realisasi kita. Baik. Pada tahun lalu kita memang dari tahun 2023 terus naik ke 2024 itu memang ada kenaikan walaupun tidak signifikan. Tadi dari 145 triliun kita bisa naik sampai 147 triliun. Namun pada paruh waktu saat ini kita juga sudah hampir 50% untuk target realisasi kita yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita Jawa Timur itu diberi tanggung jawab oleh BKPM itu untuk tahun ini sebesar 155,6 triliun. Jadi itu bukan hal yang mudah, maka tentu butuh effort yang sendiri begitu ya. Butuh usaha untuk iklim investasi yang lebih baik sehingga banyak nanti investor-investor dari luar maupun dari dalam negeri itu juga bisa menanamkan investasinya di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Oke, baik, saya langsung geser ke Pak Mahdi. Kenapa sih Pak sebenarnya iklim investasi yang kondusif itu tadi memang sangat-sangat dipentingkan Pak? Kita tahu bahwa para investor itu yang dicari pertama kenyamanan dan keamanan. Kalau sudah situasi kondusif sehingga para pemodal itu mau masuk tidak khawatir lagi. Kita tahu bahwa investasi itu intinya kan pertama untuk bisa bekerja dengan nyaman, aman, sehingga apa yang dilakukan itu tidak ada kendala sih. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Ristu, sebenarnya kalau bicara soal investor begitu ya, mana sih yang harusnya bisa menjadi fokus Jawa Timur? Yang lokal atau yang internasional, Pak? Ya, menurut kami dua-duanya. Kenapa begitu, Pak Ristu? Cuman sekarang memang Jawa Timur menjadi sesuatu yang menarik bagi penanaman modal asing di berbagai daerah yang awalnya 5 tahun atau beberapa tahun yang lalu itu kurang diminati. Sekarang di luar ring satunya Jawa Timur, seperti kota-kota kecil, Ngawi, Madiun, dan seterusnya itu sudah mulai
banyak berdiri industri-industri yang tentunya itu adalah dari penanaman modal asing. Dan ini memang sekarang pembebasan tanah itu luar biasa. Alhamdulillah ini didukung dengan daerah yang sudah menyiapkan lahan industrinya. Artinya kawasan industrinya, misalnya di sekitar interchange-nya tol itu banyak diminati, dan kemudian daerah kabupaten yang ada di Jawa Timur itu kelihatannya sudah menyiapkan mereka itu, sehingga daerah-daerah di kawasan itu sudah menjadi RT RW-nya menjadi daerah kawasan industri. Nah, kemudian yang lokalnya ya tentunya tidak kita berfokus pada asing saja, tetapi lokalnya juga kita beri fasilitas-fasilitas termasuk UMKM yang ini juga masih mendominasi di Jawa Timur. UMKM itu ya tentunya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Mungkin tidak semuanya tahu terkait dengan penggunaan teknologi IT, teknologi IT untuk pemasaran, penjualan dan seterusnya. Sehingga ini perlu pembinaan yang terus-menerus, tidak hanya fokus pada modal, tetapi juga ada loh sisi lain ternyata, begitu ya. Tetapi juga bagaimana memasarkan, bersaing dengan era yang sekarang ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Ristu. Pak Pranaya, apa sebenarnya nilai plus atau magnet tersendiri yang dimiliki oleh Jawa Timur? Yang itu sebenarnya adalah nilai jual kita loh untuk bisa menarik para investor. Betul, kalau kita bicara nilai plus Mbak Eli, saya pikir luar biasa banyak Jawa Timur itu nilai plus. Yang pertama adalah kita posisi geografis yang nggak bisa ditukar oleh provinsi lain. Begitu. Jadi posisi kita hari ini di Jawa Timur, ini menjadi hub dari sekian puluh pelabuhan yang ada di Indonesia Timur. Jadi baik dari timur mau ke barat atau sebaliknya dari barat mau ke Indonesia Timur, itu memang hubnya adalah di kita, di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, alhamdulillah hari ini kita sudah memiliki infrastruktur yang cukup memadai untuk standar Indonesia ya. Kita sudah punya pelabuhan yang standarnya sudah internasional, kemudian kita punya transportasi darat seperti stasiun, jalan tol yang sangat-sangat memadai. Kita juga punya infrastruktur digital yang sangat memadai juga untuk terkoneksi dengan dunia luar. Yang berikutnya lagi kita punya keunggulan adalah tanah kita yang sangat-sangat luas, Mbak Eli. Nah, inilah salah satu PR kita bersama sebetulnya untuk bagaimana barang milik daerah yang berupa aset tanah luas inilah yang bisa kita promosikan kepada investor-investor dari luar Jawa Timur bahwa kita punya tanah yang luas yang bisa dimanfaatkan entah itu untuk logistik maupun untuk agribisnis, dan kemudian tentunya akan membawa multiplier effect kepada sumber daya kita yang notabene Jawa Timur ini penduduknya pekerja keras. Nah, dan tidak terlalu bahasa Inggrisnya itu nggak terlalu neko-neko gitu. Ya, jadi cukup kondusif lah, cukup kondusif ya. Bahkan memang Jawa Timur menjadi barometer ya kalau bicara soal kondusif yang ada di negeri kita ini. Baik, terima kasih Pak Pranaya. Pak Abdullah Abu Bakar, saya jadi pengen tahu juga Anda ketika diminta untuk bisa mengevaluasi Bapak, artinya begini, Jawa Timur untuk bisa berbicara investasi yang ada di Jawa Timur, sebagus apa sih Pak kita mempersiapkan itu semua, Pak Abdullah? Anda melihatnya jadi bagaimana? Kalau kita lihat sudah ada trennya ya. Tren dari tahun 2023 ke 2024 itu kalau tidak salah investasi yang terjadi di Jawa Timur itu sekitar 145 triliun, di tahun 2024 adalah 147 triliun kalau tidak salah seperti itu. Itu artinya sudah on target? Itu artinya berarti ada progres yang cukup baik. Luar biasa. Tapi tantangan ke depannya adalah bagaimana kita menjadikan Jawa Timur ini menjadi one stop service ketika para investor itu datang ke Jawa Timur, khususnya investor asing. Dan umumnya yang ada sekarang ini kan investor lokal juga kan ya. Lokal tapi juga raksasa-raksasa juga. Nah, tentu menjadi penting bagi kami sebagai DPRD di Jawa Timur ini mempermudah perdanya, bahkan juga akan mengatur mungkin kalau bisa kita juga akan menyinkronkan aturan-aturan yang tidak perlu itu untuk di skip gitu. Karena kan yang paling penting ini kan sekarang pertumbuhan, percepatan kan itu aja. Memperpendek prosesnya prosesnya memudahkan. Dan ya ada tempat untuk one stop service gitu ya. Seperti sekarang mungkin sudah one stop service, tapi harapannya ke depan tuh dengan apa yang terukur gitu.
kira-kira bisa diselesaikan dalam waktu berapa jam, izinnya beres itu berapa hari, lalu apakah bisa dapat kemudahan atau diskon untuk PBB-nya atau yang lain. Kira-kira seperti itu. Pak Asari monggo bisa ditambahkan, kita boleh berbangga begitu ya dengan target capaian yang ada, tapi kita masih punya PR ternyata. Bagaimana Anda coba menanggapi ini Pak? Kita dari DPRD Jawa Timur terus upaya mendorong itu bagaimana Pak Asari? Terima kasih. Ini kan kalau menurut saya ada 3 elemen yang harus bersama-sama berjalan. Bagaimana itu Pak? Yang pertama dari sisi pengusaha. Baik. Yang kedua pemerintah selaku pemberi izin sekaligus menjamin investasi itu bagaimana bisa berkembang di Jawa Timur. Yang ketiga ini nggak kalah penting. Apa itu Pak? Masyarakat kita. Nah kalau nggak siap masyarakat kita dengan datangnya investor dari mau lokal mau internasional bahkan ya, ini kan harus sinkron ini. Jangan-jangan ada investor masuk tapi masyarakat menolak. Nah, ya kan begitu. Betul. Nah, jangan-jangan ketika udah masuk masyarakat menerima tapi izinnya sulit dari pemerintah. Maka 3 elemen ini harus beriring menyambut satu tujuan, satu visi bahwa Jawa Timur harus menjadi bagian penting baik investasi, lapangan pekerjaan maupun buat perizinan yang itu kurvanya terus meningkat naik, bahwa Jawa Timur adalah salah satu di antara di Indonesia yang paling nyaman untuk berinvestasi. Semoga nanti kedepannya seperti itu. Pak Salim Azhar, monggo ditambahkan, memang tidak mungkin begitu ya dari DPM PTSP sendiri, begitu kan DPRD Jawa Timur mendorong regulasinya agar mempermudah, tidak seperti itu. Tapi respon masyarakat tentunya di sini juga dibutuhkan, begitu kan. Bagaimana Pak dari banyak elemen tadi bisa benar-benar saling terkoneksi untuk bisa menumbuhkan investasi yang ada di Jawa Timur, Bapak? Oke. Halo. Ya, monggo langsung saja, silakan. Terima kasih. Menurut saya harus ada langkah koordinasi yang bagus. Baik, bagaimana itu, dari pihak 3 tadi itu supaya mereka bisa berkoordinasi dengan bagus untuk menarik investasi ke Jawa Timur. Karena menurut saya itu kan bicara investasi ini kan ada 2 keuntungan. Yang pertama itu lapangan kerja, yang kedua keuntungan untuk daerah tersebut. Daerah tadi ya. Nah, kadang-kadang kalau menurut saya sampai hari ini itu masih belum seimbang antara investor yang masuk dari lokal sama interlokal kan masih belum seimbang. Nah, itu tugas kita bagaimana untuk bisa menyeimbangkan antara banyaknya investor asing masuk ke sini. Tentunya kita juga harus lebih bisa mempermudah soal regulasi. Karena itu juga penting, kalau regulasinya itu mudah, itu juga bisa menarik investor lebih banyak masuk ke sini. Faktor ketidakseimbangan itu apa menurut Bapak? Ya mungkin kurang sosialisasi, atau mungkin mereka belum melihat potensi-potensi yang ada di Jawa Timur untuk mereka minati masuk ke sini. Sepakat. Jadi saya kembali ke Pak Cipto, berarti kita harus saling membantu juga untuk bisa melakukan sosialisasi tadi ya Pak ya, menginformasikan, melakukan promosi-promosi juga, memperkenalkan potensi-potensi yang ada di Jawa Timur. Pak Cipto mungkin ditambahkan, tadi kita punya PR tadi disebutkan, kita memang harus targetnya mungkin sudah on target begitu ya, walaupun masih belum sempurna begitu kan. Tapi tentunya ada butuh banyak pembenahan dari DPM PTSP Bapak. Ya. Terima kasih Mbak Eli. Jadi tentu yang pertama memang komposisi realisasi untuk tahun kemarin 2024 itu memang PMDN itu memang hampir 60%. Iya. Jadi yang 40% itu memang dari PMA, penanam modal asing ya. Nah, ini jadi apa sih yang harus kita lakukan terkait dengan supaya seimbang misalnya antara modal dalam negeri dan PMA. Jadi kalau untuk PMA tentu ini sudah juga ada program-program yang sudah dilaksanakan di PMPTSP dari bidang promosi pelayanan misalnya. Jadi dari promosi itu juga melakukan promosi terkait dengan yang namanya potensi atau iPro namanya. Itu untuk dipromosikan ke luar negeri. Itu yang pertama. Jadi melalui forum-forum bisnis yang ada di luar negeri, teman-teman itu juga akan menjual potensi yang ada di Jawa Timur. Baik. Nah, yang tidak kalah penting adalah sebenarnya ada local wisdom kita, misalnya seperti ini. Jadi kita juga harus menanyakan kepada PMA yang sudah stay di sini, untuk menarik teman-temannya. Jadi misalnya di sini seperti yang disampaikan Pak Ristu, memang itu di PMA itu hampir untuk
sepatu itu di daerah Madiun sama Ngawi. Nah, kalau mereka sudah betah di sini, sudah merasa nyaman di Jawa Timur, maka turut promosikan. Turut gitu ya? promosikan. Ini turut Betul, promosikan dengan kenyamanan, dengan sarana prasarana yang ada, dengan regulasi perizinan yang sudah online, semua itu kan. Kalau mereka itu justru yang mempromosikan, insya Allah itu akan lebih mudah untuk menarik teman-teman investor asing ke Jawa Timur. Saya geser ke Pak Pranaya langsung deh. Sebenarnya kalau bicara begini Pak, pengennya harus ikut mempromosikan. Ada nggak sebenarnya reward yang sudah dipersiapkan? Itu yang harusnya dilakukan oleh Jawa Timur bagi para itu tadi investor yang harusnya bisa menarik teman-temannya untuk berinvestasi di Jawa Timur, Pak Pranaya. Ya, memang member get member ya Mbak. Baik. Jadi member get member itu cukup penting karena hari ini kita memang sangat-sangat mendengarkan review. Kalau ada review atau testimoni yang baik dari investor yang sudah masuk, tentunya itu akan bisa berpengaruh pada yang lain. Hanya mungkin nanti kita hanya tinggal melihat apakah itu dalam satu industri yang sama atau tidak. Karena biasanya kalau satu industri yang sama, mereka nggak akan mau untuk narik temannya, pesaingnya kan berarti ya. Cuman yang harus kita genjot lagi sekarang adalah mungkin yang tidak dimiliki oleh provinsi-provinsi lain. Dari berbagai poin keunggulan yang saya sampaikan, itu memang harus didokumentasikan secara baik oleh DPM PTSP dalam hal ini untuk dipromosikan. Dan jangan lupa kita juga punya insentif-insentif yang sudah kita atur dalam regulasi, yang itu kita tuangkan dalam KEK yang ada di Jawa Timur. Ini yang belum sempat kita bahas lebih dalam. Nah, KEK ini hari ini menjadi salah satu favorit dan pertumbuhannya cepat Mbak untuk investasi asing masuk ke sini. Kita sudah punya di Singosari ya Pak Cipto ya. Gresik dan Tuban juga ya. Tuban perencanaan dan Sidoarjo yang baru. Lingkar Timur Sidoarjo dekat sini. Nah, ini yang harusnya kita promosikan karena insentif itu sangat disukai oleh investor asing. Dibandingkan tempat-tempat lain, provinsi lain yang tidak punya keunggulan atau kawasan yang sama. Itu loh, tinggal harus bergerak bersama itu ya Pak Pranaya. Baik, saya geser kembali ke Pak Mahdi. Bapak, apa sebenarnya yang menjadi indikator Bapak dari sebuah iklim investasi yang kondusif tadi? Secara umum, investasi di Jawa Timur kondusif, Mbak. Apa indikatornya menurut Bapak? Pertama, kepuasan daripada investor. Dan meningkatnya realisasi investasi yang ada di Jawa Timur. Juga mudahnya mengurus perizinan yang ada di Jawa Timur ini. Sehingga, dan perlu diketahui bahwa investasi di Jawa Timur ini kita menawarkan beberapa hal yang sangat menarik, Mbak, terkait dengan infrastruktur yang memadai, juga ada industri, pertanian, perkebunan, dan juga tidak kalah menarik juga di pariwisata. Kita apa yang Bapak lihat dari pariwisata yang pariwisata ada di Jawa Timur? Di Jawa Timur itu sangat menarik sekali. Banyak investor-investor yang datang ke Jawa Timur, seperti halnya di Batu, di Malang, apalagi yang sekarang ini Bromo itu menjadi 10 besar strategis nasional sehingga bisa menarik investor. Dan kebetulan di pariwisata ini sekarang lagi marak-maraknya para wisatawan dari luar negeri datang ke Jawa Timur, Mbak. Peningkatannya sangat signifikan. Sehingga mungkin nanti ke depan investor-investor di bidang pariwisata. Akan meningkat juga. Berarti PR-nya DPM PTSP tambah banyak ini sepertinya. Semoga nanti bisa saling bersinergi begitu ya Pak Cipto ya. Saya kembali ke Pak Ristu. Pak Ristu, apa sebenarnya yang menjadi tantangan kita ke depan? Karena banyak orang yang selalu berbicara begini Pak, kita terus berupaya untuk berlari, tapi ketika iklim investasi secara global masih belum bagus, itu artinya kita sama saja akan terhambat. Apa pendapat Anda Pak Ristu? Jadi memang semuanya saling terkait, ya, termasuk iklim ekonomi global, kemudian juga pertumbuhan ekonomi lokal pun juga saling terkait. Karena investor-investor itu salah satu kenapa mereka tertarik di Jawa Timur, karena barangnya, hasil produksinya itu Jawa Timur juga merupakan pasar yang menjanjikan, karena jumlah penduduknya juga banyak. Kemudian tentunya ini sangat menjanjikan, sehingga ini juga harus sinergi dengan pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Kalau pertumbuhan ekonomi kita membaik, ya tentunya semakin investor akan melirik Jawa Timur sebagai salah satu tujuan investasi mereka. Nah, itu. Kemudian satu hal lagi yang perlu
kami sampaikan mumpung ada forum ini. Baik. Jadi kita sering menyampaikan bahwa kemudahan perizinan, tetapi perizinan itu tidak hanya bisa diperoleh langsung dari Jawa Timur saja, tetapi juga ada kolaborasi dengan daerah. Sehingga ini Jawa Timur harus memotori semua daerah agar mungkin salah satunya ada memangkas atau apa yang intinya ini menghambat. Artinya waktunya itu terlalu mempersingkat gitu ya. Mempersingkat waktu. Nah, memotong jalur birokrasinya. Nah, ini yang penting karena kadang-kadang jari ini mudah tetapi ternyata kok masih perlu waktu yang lama berbelit-belit dan seterusnya. Karena tidak hanya Jawa Timur saja. Ya, Jawa Timur mungkin hanya sebagai pemutus saja, tapi rangkaiannya kan secara regulasi berarti akan lebih banyak di daerah sebenarnya yang sebetulnya bisa malah, memangkas iya, jalan itu tadi daerah ya Pak ya. Itu macam-macam yang di daerah itu karena mereka yang ketempatan. Nah, baik. kita hanya memutuskan. Oke, baik Pak Abdullah, saya kembali geser ke Anda. Dari berbagai wilayah yang ada di Jawa Timur, Bapak, Anda melihat pertumbuhan perekonomian ini seberapa signifikan memberikan dampak tersendiri untuk Jawa Timur? Kalau untuk pertumbuhan perekonomian, kalau kita lihat secara nasional, Jawa Timur itu bisa dikatakan bisa di atas rata-rata nasional, gitu ya. Artinya melampaui nasional. Rata-rata sering di situ. Dan memang Jawa Timur ini salah satu daerah yang memiliki potensi perekonomiannya itu jauh lebih tinggi dibanding daerah-daerah lain. Unggulannya Jawa Timur itu bidang apa sih? Pertanian unggul, industri juga unggul. Saya kira kalau pariwisata tadi masih PR ya Pak ya? Pariwisata masih PR ya, masih PR. Tapi ya cukup bagus lah. Beberapa daerah memang sekarang sudah unggul di sana. Awareness-nya sudah mulai tinggi ya daerah-daerah tersebut. Artinya kerjasama antara provinsi dan daerah tingkat 2 kabupaten kota itu sudah terjadi. Termasuk juga pada pertumbuhan ekonomi ini yang ditunjukkan yang tanpa KEK pun, KEK pun, kawasan ekonomi khusus seperti yang buka sendiri seperti King contohnya, kawasan industri Nganjuk. Itu kan awareness mereka tinggi, mereka buka sendiri, itu pun juga saya kira itu juga apa ya, sekarang investor pun juga melihat hal-hal seperti itu. Nah, tentu untuk pertumbuhan ekonomi yang bisa lebih baik lagi diperlukan persepsi yang sama antara provinsi dan daerah-daerah tersebut di kabupaten kota itu. Kalau memang provinsi memang menginginkan pertumbuhan yang baik, maka juga saling support. Artinya saling support itu kan berarti kan harus sama tuh aturannya. Kalau umpamanya biasanya kan kalau investasi itu biasanya itu kan ribut masalah lahannya, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini juga pendekatan antara provinsi, investor dan kabupaten kota itu harus duduk di satu tempat tersebut. Kalau umpamanya ada tempat seperti itu, maka mereka juga harus ada di situ juga untuk mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi, termasuk premanisme dan yang lain-lain. Nah, contohnya itu. Jadi mereka langsung ada di situ, diselesaikan di situ, ada aparat penegak hukum di situ sehingga investasi itu landingnya bisa sangat smooth. Oke, Pak Aslari, monggo saya ingin Bapak menambahkan upaya duduk bersama Bapak, sinergikat dari provinsi bersinergi dengan kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, termasuk juga para investor tadi seperti apa? Kita intens melakukan itu kah atau bagaimana Pak? Ya, ini kan sudah ada di Provinsi Jawa Timur. Kan setiap program, setiap proyek itu kan sudah tayang secara transparan. Melalui digitalisasi, ada kemudian OSS, semua bisa terlihat. Nah, saya kira pengusaha kabupaten maupun provinsi atau orang lain ini sudah satu pintu sebetulnya. Ya kan? Tinggal di mana titiknya, di mana misalnya tadi Pak Abu menyampaikan kalau di Nganjuk, ya kan? Tinggal provinsi saja memfasilitasi. Nah, antara kabupaten, masyarakat dengan investor jadi satu, tentu fasilitasinya adalah dari provinsi, karena memang masuknya di Jawa Timur. Saya kira itu. Oke, baik Pak Salim Azhar, saya pengen geser ke Anda. Ini bicara soal iklim investasi, sengaja disebar begitu ya di seluruh wilayah yang ada di Jawa Timur. Anda melihat kesiapan masyarakat kita seperti apa, Pak? Pernah nggak Anda berkomunikasi secara langsung dan Anda melihat memang masyarakat Jawa Timur siap menyambut para investor untuk bisa melakukan investasi di Jawa Timur, Bapak?
Kalau menurut saya sih nggak semuanya. Oke. Artinya? Mungkin ada beberapa daerah itu juga yang belum siap menerima investasi. Oke, mendorong itu bagaimana Pak Salim? Harus ada dialog yang lebih intens soal keterbukaan, kenapa ini harus masuk ke sini sehingga masyarakat juga bisa memahami. Karena kan kadang-kadang orang itu berpikir ada mau masuk investor apa gitu kan, tapi nanti akibatnya cukup meresahkan warga kan. Nah itu kan pasti harus ada langkah dialog dan antisipasi supaya itu nggak terjadi. Oke, baik. Terus, Bapak, mau tambahkan lagi? Sama tadi yang soal bicara soal tadi Pak Cipto tadi itu, tadi kan saya bilang soal sosialisasi kan. Nah berarti ada pentingnya koordinasi antara UMKM dengan DPT MSB kan itu. Oke. Nah di situ bisa coba untuk melokalisir produk yang bagus. Nah nanti bisa dibantu dipromosikan di luar negeri atau di nasional supaya bisa menarik investasi lebih banyak. Oke, baik Pak Salim, saya memberikan kesempatan Anda terlebih dahulu untuk bisa memberikan closing statement karena memang durasi kita sudah sangat terbatas. Monggo Pak Salim dimulai dari Anda closing statement-nya. Mungkin ada beberapa pesan? Pesannya para investor jangan ragu masuk ke Jawa Timur. Siap. Karena Jawa Timur ini masih butuh banyak investor yang masuk ke sini. Baik, jangan ragu untuk bisa datang. Ya. Monggo silakan Pak Azhari, closing statement dari Anda. Iya, saya kira Jawa Timur ini adalah potensinya luar biasa. Insya Allah, baik. Masyarakat Jawa Timur, kalau ada investor atau ada peluang kerja, tangkaplah itu karena kondisi ekonomi masih belum senyaman ini, maka apapun bisa dicoba kok. Insya Allah nggak ada halangan apapun. Sepanjang pemerintah kita pasti, apalagi kita di legislatif, akan mendorong agar masyarakat bisa percepatan kesejahteraan untuk masyarakat. Oke, insya Allah bisa seperti itu. Pak Abdullah Abu Bakar, monggo. Ya, Jawa Timur memiliki potensi yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah SDM-nya. SDM-nya sekarang jauh lebih unggul dan Jawa Timur itu rata-rata tempatnya para pekerja keras gitu ya. Bisa high speed kerjanya. Lalu tanahnya juga masih lebar, izinnya juga mudah dan memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang mudah dan memiliki beberapa laut itu dalam sehingga transportasi untuk ekspor impornya pun juga jauh lebih mudah. Apalagi tersambung dengan jalan tol gitu ya. Baik. Secara infrastruktur sangat-sangat mendukung artinya begitu. Ya. Baik, saya geser ke Pak Pranaya, closing statement monggo Bapak. Untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih aktif lagi lah untuk mempromosikan potensi wilayah kita yang tercinta. Siap. Yang kedua, untuk masyarakat Jawa Timur perlu diingat, investor datang itu warga yang paling menikmati adalah warga yang memang sudah siap untuk menikmati. Nah, sehingga persiapkanlah diri kita semua. Sepakat. Terima kasih Pak Risu, monggo closing statement-nya. Jadi Jawa Timur punya potensi yang luar biasa, makanya kita manfaatkan potensi ini sehingga pertumbuhan investasi di Jawa Timur itu betul-betul meningkat secara signifikan. Ada beberapa hal, satu, iklim sosial politiknya kondusif, sumber daya manusianya juga memadai, sumber daya alamnya juga begitu, infrastrukturnya, kemudian juga kebijakan pemerintahannya. Kita welcome terhadap investasi atau investor yang masuk ke Jawa Timur, sehingga ini perlu digenjot secara optimal biar signifikan. Saya geser ke Pak Pahdi, monggo Bapak closing statement-nya. Investasi itu sangat penting sekali karena bisa meningkatkan perekonomian dan juga bisa membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tetap menjaga kondusif investasi di Jawa Timur dan juga memberikan kemudahan kepada para investor sehingga tertarik untuk masuk ke Jawa Timur. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahdi. Saya sebagai penutup, monggo silakan Pak Cipto dari DPM PTSP closing-nya. Ya, terima kasih. Tentu investasi ini pemerintah juga tidak bisa berjalan sendiri, namun juga sinergi, kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan juga pemerintah pusat, provinsi, dan daerah itu adalah menjadi kunci bagi investor itu supaya bisa aman, nyaman, dari sisi regulasi, dari sisi perizinan, sarana prasarana, dan juga terkait dengan
penyelesaian masalah-masalah yang sering kita lakukan. Jadi tolong para investor datanglah ke Jawa Timur dan kami jamin untuk kenyamanannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Cipto, Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dari DPM PTSP Provinsi Jawa Timur. Usai sudah diskusi kita di hari ini, terima kasih Bapak-Bapak narasumber dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Sukses dan juga sehat selalu. Semoga kita bisa lebih sering duduk bersama begitu ya, berbicara tentang investasi yang ada di Jawa Timur. Terima kasih sudah membersamai kami untuk hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Eli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.